Hey, Ceps Aga Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari chat kita user Y bla bla bla. Bang, kalau ada yang kuning-kuning lewat gimana? Wah, apa maksudnya ini kuning-kuning ya? Nih pantun untukmu ubun-ubun ikan bolu. Ini film keren abis. Sepertinya tak satupun manusia yang sedang memperjuangkan impian jalannya mulus-mulus aja. Cobaan, hinaan, rasa sakit pasti datang mengacau. Ada yang memilih bertahan dan terus berjuang, ada pula yang tenggelam dan tak menjadi siapa-siapa kecuali penyesalan. Kira-kira seperti itu yang akan dikisahkan pada kisah ini, mengisahkan sosok gadis cantik bernama Casey. Casey ini bekerja sebagai pelayan di salah satu bar, setia ditemani partnernya Nora. Di bar ini kebetulan Casey sebagai vokalis dari band The Loyal. Karena pekerjaan ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya termasuk sewa apartemen, itu makanya dari dulu Casey bercita-cita ingin jadi penyanyi terkenal, mengangkat derajat ibunya, satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Setiap hari Casey berhadapan dengan piano, kertas, dan pulpen mencari inspirasi dari berbagai sudut pandang tentang kehidupan. Di suatu hari, bar Casey kedatangan sekelompok marinir. Ternyata salah satu dari mereka merupakan sahabat kecil Casey, si Frankie. Lucu juga, tiba-tiba melihat modelan rambut Frankie cepak begini. Frankie memberitahu jika 2 minggu lagi kami akan dikirim patroli ke Irak, itu makanya kami kemari untuk bersantai sebagai cuti terakhir sebelum berangkat bertempur. Sebenarnya nih Cep, dari sejak masuknya ke bar, marinir yang bernama Luke ini seolah terfokus dengan pesona Casey. Tuh lihat tatapannya cukup tajam. Merasa di atas angin apalagi seorang marinir ya kan, Luke pun mencoba datang mengajak Casey kenalan. Me? Yeah. You're kind of predictable. That tattoo on your back. You can't touch, but you can catch. Or they skip straight to chaotic. Maaf saja, Anda memang marinir, namun Casey bukanlah gadis gampangan. Harga diri sebagai seorang perempuan tetap harus dijaga. Nora berkata, jangan salah, istri marinir akan dapat tunjangan yang cukup besar dari pemerintah, termasuk asuransi kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Casey malah engah mendengar itu lalu keluar ke mobil melakukan sesuatu. Mungkin kalian kira Casey sedang makan narkoba ya kan? Tidak Cep, ini kebiasaan Casey sehabis manggung. Ia menyuntikkan cairan insulin ke tubuhnya sebab ternyata ia telah didiagnosa penyakit diabetes tingkat 1. Dan karena stok dosisnya sudah menipis, Casey kembali ke apotek. Ternyata obat resepnya baru bisa ditebus 4 hari lagi. Ini cukup bahaya sebab dosis cadangan Casey juga sudah habis. Namun pihak apotek tetap tak akan memberinya akibat asuransi kesehatan Casey belum diperpanjang. Mau dibayar secara mandiri Casey juga tak mampu sebab harga obatnya cukup mahal, kisaran $500 lebih. Untung-untung ibu Casey datang memberinya uang. Bukan cuma masalah obat, tapi sewa apartemen Casey juga sudah nunggak. Sang ibu tak bisa terus-terusan melihat putrinya seperti ini. Casey pun diajak tinggal bersama, namun Casey nolak. Ia akan jadi anak mandiri, ia yakin bisa bertahan dan melewati semua ini. Masalah ekonomi memang sepertinya jadi keluh kesah kebanyakan orang, sebab Luke pun demikian. Sebagai mantan pemakai, kini ia terlilit utang dengan kawan lamanya Jono yang jumlahnya tak main-main, yaitu $15.000. Sampai saat ini Luke jadi buronan Jono. Utang sebanyak itu tak mungkin dilunasi dengan gaji marinir, maka Luke harus putar otak jangan sampai keluarga yang jadi korban ya kan? Casey sendiri yang tengah tampil tiba-tiba jatuh dari panggung akibat kehabisan obat. Entah bagaimana caranya Casey bisa bertahan di situasi krisis ini Cep. Lalu pada akhirnya ia kepikiran perkataan Nora. Di esok harinya Casey pun datang ke tempat Frankie, namun yang menyambutnya ialah Luke. Ternyata Luke ini kebetulan teman sekamar Frankie. Come on in. I'm giving us a minute. Maksud Casey tiba-tiba kemari sangat mengagetkan Frankie sebab datang-datang ngajak nikah.
Harapan Casey ini hanya sebatas nikah kontrak agar supaya bisa mendapatkan tunjangan dan asuransi militer. Like live. But he wins. What do you think? Luke yang menguping obrolan mereka langsung datang memberi teguran jangan sampai Frankie terpengaruh sebab ini sudah jelas-jelas masuk dalam penipuan umum. Kalau sampai kepergok nikah bohongan karena mengincar tunjangan maka akan dipidana sebab itu sama saja merampok pemerintah. Don't pay taxes for 10 years. Taxes for your government. I was just trying to help. Satu-satunya alasan Frankie menolak permintaan Casey ya karena pacarnya Riley. Apa tanggapan beliau jika Frankie tiba-tiba punya istri? Tak ada kata lain selain mengucap terima kasih lalu pergi. Casey akan cari cara lain. Luke sendiri kini mencoba datang meminta bantuan pada saudaranya Rambo, namun Rambo yang hanya bekerja sebagai tukang bengkel juga tak memiliki uang sebanyak itu, Cep. Luke benar-benar sudah bingung terlebih Jono telah memberinya ultimatum. Di sini Luke berjanji akan melunasi utang-utang itu secara nyicil. Dengan kepepet seperti ini, Luke berencanakan menikahi Casey agar bisa dapat tunjangan keluarga $2.000 per bulan dan akan dicicil dari situ. Jono merasa itu masuk akal, ia pun memberi Luke kesempatan. Di esok harinya, ketemulah Luke dan Casey di salah satu kafe untuk membahas skema pernikahan palsu mereka. Hi. Thanks for meeting with me. Acting kind of sus. I need the extra $2,000. Look, I don't like you. Desperately need this to literally. Here we file for divorce, normal, like a real marriage. Split the cash down the middle. Yeah. Great. And Like we like each other. I pinky swear. Meski pada awalnya terjadi perdebatan, namun Casey tetap siap untuk menjalani nikah bohongan ini alias kawin kontrak. Bicara soal konsekuensi sudah pasti besar. Jika ketahuan Luke akan disidang militer, artinya ditahan dan masuk penjara, terlebih ayah Luke ternyata pensiunan polisi militer. Dan karena ini sudah fix, maka kedepannya mereka harus kelihatan seperti menikah sungguhan, termasuk jika Luke sudah dikirim ke Irak. Casey harus mengatur waktu untuk konsisten berkomunikasi agar tak dicurigai, ya kan? Setelah utang lunas nanti dan kebutuhan hidup Casey terpenuhi, mereka berdua pun sepakat untuk bercerai. Di esok harinya, dengan memakai seragam militer, Luke telah berangkat menjemput Casey untuk melangsungkan pernikahan mereka. You have to dress. You can't wear that. Yourself comfortable. sorry. To say now, How did score shot become into? Hello, my prince. you look pretty. Yang akan jadi saksi nikah mereka ialah Frankie. Selain Jono, Frankie lah satu-satunya yang mengetahui skema mereka, Cep. Sebenarnya kurang tepat jika ini diklaim nikah bohongan, sebab Casey dan Luke menjalani rangkaian pernikahan secara sah dan terdaftar, bahkan dibekali dengan sumpah-sumpah pernikahan yang sakral. Congratulations. Hi, Frankie. Husband and wife. Drink up, boys. Bukan cuma Luke dan Casey jadi pasutri, namun Frankie juga telah meminang kekasihnya Riley. Dan karena besok mereka sudah akan dikirim, hari ini tentu harus dirayakan sekaligus hari perpisahan. Entah ini membuat Casey merasa nyaman atau justru malah terganggu pura-pura jadi istri Luke. Namun bagaimanapun, mereka berdua harus belajar berkompromi dengan pilihan yang diambil ini demi melunasi utang-utang mereka. But looking, keep holding me. So in love. We're good. Di malam hari, semua pasutri akan dikumpulkan di sebuah motel sebagai malam terakhir sekaligus untuk berbulan madu. Harusnya ini jadi pertempuran hebat antara Casey dan Luke. Namun sayang mereka menikah tidak didasari atas cinta, kasih sayang dan apapun itu kecuali keterpaksaan, yang mana ini sebenarnya membuat Luke merasa tertekan sebab ia mempertaruhkan jabatannya. Kind of losing it between the marriage. I'm sorry. It was really brave. I should wash it. Cassie. Wah, bukan hanya kecupan, namun hal menggeliat di bawah bulu itu juga terjadi malam ini, Cep. Sepertinya Luke dan Casey memang telah saling menyukai. Nah, begitu pagi datang menyapa, Casey telah mengantar Luke ke pangkalan. Diam tanpa kata, mata sayu, termangu seolah perpisahan ini tak ingin terjadi.
Pagi ini banyak air mata yang berguguran termasuk Rill dan Frankie. Tapi karena ini adalah tugas negara, maka harus berlapang dada meski berat. Luke berpesan pada Casey agar menceritakan perjanjian mereka pada kakaknya Rambo jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa, namun tidak untuk ayahnya sebab bisa fatal akibatnya, ya kan? Surel dan video call juga harus konsisten dilakukan sesuai perjanjian. Nah, sebelum mobil Luke berangkat, entah di sini Frankie paham perasaan Casey atau bagaimana, mereka pada datang mengangkat Casey untuk memberikan ciuman terakhirnya pada Luke untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari kepergian Luke, tahu-tahu Casey merasa ada yang hilang darinya. Ini jelas-jelas sebuah pesan rasa. Hari-hari Casey merasa sepi dan hanya bisa mendoakan keselamatan bagi Luke di medan perang. Kata Pak Fahrudin Faiz, energi paling besar ialah ketika seorang sudah jatuh cinta atau sakit hati. Itu makanya sayang jika energi itu disia-siakan dengan tergeletak di kasur, bukan untuk berkarya. Itulah yang diterapkan Casey saat ini, Cep. Atas perpisahan ini, bait demi bait lagunya kian tercipta. We fell in love so quickly. People learn to speak their feelings. Hari demi hari kian berlalu, yang ada hanya rasa rindu. Begitupun dengan Rill dan Frankie. Di setiap pada waktu luang, mereka menyempatkan diri saling video call, mengirim surel dan lain sebagainya. Kabar baiknya, lagu yang digarap Casey kini mulai rampung dan hari ini ia akan mempersembahkan itu pada Luke dan teman-teman di sana yang habis bertempur. It's just chaos. Frankie, say hi. Pretty ugly. All you American heroes. We're drowning in our love. So should we fly or fight? Come back home, we're more than scared. We don't wanna know where you went. It's my wife. Waktu begitu cepat berlalu. Setelah Casey mengunggah lagunya ke belasan label rekaman, ternyata ulasan mereka sangat positif. Bahkan saat ini Casey telah dapat jatah untuk tampil di panggung megah. Bahagia sekali Casey, ya tak pernah menyangka bisa ada di posisi ini. Luke turut bangga padanya, lebih-lebih pada sang ibu tiba-tiba melihat putrinya tampil di panggung tersebut, Cep. Ratusan bahkan ribuan penonton bersorak meneriaki Casey, musisi baru telah lahir. Di tengah sibuknya Casey mengisi panggung, Luke di sana juga sibuk berperang sampai di suatu waktu Casey menerima telepon dari Kapten Batalion Marinir 1 memberitahu bahwa suami Anda terluka dalam tugas. Kakinya terluka akibat ranjau rakitan dan akan segera dipulangkan. Coba bayangkan betapa kagetnya Casey tiba-tiba mendengar kabar buruk ini, Cep. Di tengah naik-naiknya malah cobaan kembali datang. Tanpa buang-buang waktu, Casey pun langsung berangkat ke kediaman kakaknya Luke untuk memberitahu hal tersebut. Ternyata ia salah alamat. Casey malah mendatangi rumah ayahnya Luke. Karena situasinya sudah darurat, Casey terpaksa memberitahu beliau jika ia adalah istri Luke. Di samping terdengar kabar jika Luke telah tiba di rumah sakit, mereka pun langsung berangkat ke sana. Cukup kaget Luke tiba-tiba melihat ayahnya datang kemari. Bahkan sang ayah sendiri juga baru tahu jika putranya ini masuk militer. Sekiranya beliau hanya tahu jika Luke ini pemakai, anak pembangkang yang tak punya masa depan selain penjara. Bahkan mereka semua juga baru tahu jika Luke ternyata sudah punya istri. Entah apa jadinya jika beliau ini tahu jika Luke melangsungkan pernikahan hanya untuk menargetkan tunjangan militer. Itu makanya kedepannya Casey dan Luke harus membuat mereka percaya jika ini adalah pernikahan sungguhan dan akan tinggal bersama selama proses pemulihan. Luke di sini juga memberitahu Casey kabar duka yang lain. Ternyata Frankie gugur dalam medan perang. Dalam proses pemulihannya, Luke akan tinggal di rumah Casey tanpa mereka sadari jika ayah Luke sebenarnya sudah curiga dengan hubungan mereka yang terjadi begitu cepat. Ini semua karena salah Casey. Kenapa harus memberitahu beliau, padahal Luke sangat berpesan agar menjaga rahasia ini pada ayahnya sampai mereka bercerai nanti.
Kalau gini bisa-bisa mereka ketahuan dan Casey juga pastinya akan dituntut. Kecurigaan itulah yang mulai membuat ayah Luke datang memantau rumah tangga mereka di rumah Casey. Great, I made your replacement. That'll do. This. He's here. My husband. Hi. My dad? Sampai saat ini masih aman-aman aja. Casey masih mempertontonkan peran istri yang baik di hadapan keluarga Luke. Di tengah-tengah pemulihan Luke, Casey juga tiada hentinya menggarap lagu-lagu baru. Biasalah ya, dalam hubungan rumah tangga pasti ada-ada aja konflik yang terjadi. Saking sibuknya Casey sampai-sampai tak sadar jika Luke sudah mulai bisa berjalan. Karena kesibukan masing-masing, kehidupan di antara mereka berdua seakan mulai berseberangan hingga perlahan rasa di antara mereka bisa mati. Dan yang ada hanyalah kepura-puraan, namun Casey selalu berusaha untuk menikmati setiap momen yang ada sebelum hari perceraian itu tiba. Setelah sekian lama, Casey juga baru bisa memandikan Luke. Bahkan dari sini ia baru melihat jelas luka di paha Luke. Casey memberitahu, jika nanti kau pasti bisa berlari kembali. Malam ini Cep, mereka juga sudah mulai sekasur setelah beberapa hari Luke tinggal di sini. Di esok harinya Luke juga membawa Casey jalan-jalan ke rumah keluarganya, makan bersama menikmati suasana sore. Istri Rainbow memberitahu Casey akan sangat baik jika kalian segera memiliki anak. Alasan Casey ya sibuk ke karir dulu katanya. Sampai di suatu malam saat Casey sibuk manggung, ia tiba-tiba menerima telepon dari ibunya yang baru saja menerima teror. Luke dan Casey cepat-cepat merapat ke sana. Di sini Luke mengaku sebagai sahabat Casey sebab ternyata Casey sama sekali tak memberitahu emaknya soal perkawinan kontrak mereka. Lalu ada apa dengan teror ini sebenarnya? Ternyata pelakunya ialah Jono itu karena Luke belum melunasi utangnya. Dalam hal ini tentu Luke akan merahasiakan pada Casey jika teror ini ada kaitannya dengan masa lalunya. What did the cops say? I don't know. Relax, it's gonna be fine. Yeah, we're just going crazy. Dan karena ini sudah mengancam nyawa istri dan mertuanya, di esok harinya Luke pun mendatangi Jono untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka. But this book and mine will kill you. This is everything I owe you. Mungkin Luke mengira dengan cara ini permasalahannya dengan Jono sudah kelar. Justru ini akan menjadi titik awal peperangan dimulai. Jono telah melapor atas fakta-fakta pernikahan Luke dengan Casey. Casey juga akhirnya tahu jika orang yang hendak mencelakai ibunya bersangkut paut dengan Luke. Casey tahu masa lalu Luke yang kelam atas laporan Jono itu. Pada akhirnya Casey merasa jika pernikahan mereka ini dari awal memang ialah kesalahan besar. Dealer? I'm clean now. Your dad stopped talking to you. This is why you Dealt with him. need you. Getting divorced. But your dads are your brothers. Tomorrow I want you gone. Go to my show tonight. Tuh kan, semuanya malah jadi serba salah. Bahkan Casey telah meminta untuk diceraikan. Andai saja Casey memahami bahwa itu hanyalah masa lalu Luke, namun rasa takutnya jauh lebih besar setelah ia tahu Jono senekat itu orangnya. Luke sendiri hanya bisa memasrahkan diri terhadap apapun keputusan Casey. Bukannya Casey duduk baik-baik membahas semua ini dengan tenang, namun ia malah sibuk manggung sana-sini. Atas laporan Jono itu akhirnya kini telah sampai ke telinga ayah Luke juga. Luke dituntut atas penipuan dan akan segera ditahan. Begitupun dengan Casey telah pura-pura nikah demi tunjangan. Sandiwara ini cukup mencederai kode etik militer. Di esok harinya dilangsungkanlah sidang militer antara Luke dan Casey. Mereka akan dimintai keterangan atas skema yang mereka rencanakan dari awal untuk mengambil tunjangan-tunjangan tersebut. Sebagai mantan polisi militer, coba bayangkan bagaimana malunya ayah Luke di sini, Cep. Namun luar biasanya dalam sidang kasus ini Luke mengaku penuh jika dialah yang bersalah.
ia yang memaksa Casey untuk menikahinya dan mendapatkan tunjangan tersebut. Luke akan bertanggung jawab penuh dan siap menghadapi semua konsekuensi termasuk jika jabatannya akan dicopot. Hingga pada akhirnya Luke lah yang diputuskan bersalah. Berdasarkan Undang-Undang Militer Pasal 132, Luke akan menjalani hukuman penjara selama 6 bulan lalu akan diberhentikan secara tak terhormat. Setelah sidang selesai, besoknya Luke sudah akan dikirim untuk menjalani hukumannya, Cep. Lalu Casey yang mendapat kesempatan tampil di Hollywood Bowl. Semua kekacauan yang mengacaukan pikiran, hati, dan jiwanya akan ia curahkan melalui bait-bait lagu yang ia nyanyikan di hadapan lautan manusia hari ini. Jika suara itu dari hati, maka sudah pasti akan sampai ke hati penonton juga. Casey kini telah jadi artis besar. Kesuksesan yang didapatkan ini karena tentu ada peran besar Luke di dalamnya. Setelah tampil, Casey tak bisa membohongi perasaannya. Ia langsung kabur dari sana untuk menemui Luke. I'm proud of you, son. Love y'all. You take good care of this. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Setelah Luke menjalani masa hukuman, kini ia telah menjalani hidup baru dengan istri tercintanya Casey. Meski ia harus mengikhlaskan jabatannya di militer, tak apa-apa sebab ia telah menemani Casey untuk menggapai cita-citanya sebagai penyanyi terkenal. Kini telah usai. Sila suruhku melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Luwu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulu, Kumbas, Layar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apa yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.